Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Febrianti dari mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dengan tema hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan hadisnya yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlika, rawahul Baihaqi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, penjelasan makna dari kandungan hadis tersebut, yang pertama itu ada kuna aliman, jadilah orang yang berilmu. Nah, orang berilmu adalah orang yang memahami suatu bidang ilmu dan bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang lain. Contohnya seperti seorang guru yang menguasai pelajaran, lalu beliau mengajarkan kepada muridnya dengan benar. Nah, yang kedua itu ada al-muta'aliman, jadilah penuntut ilmu. Jika belum berilmu, maka belajarlah kepada orang yang paham mengenai ilmu yang akan kita pelajari. Contohnya seperti kita ini sebagai mahasiswa yang mau belajar kepada dosen agar memahami suatu materi mata kuliah tersebut. Yang ketiga itu ada al-muta'aliman, jadilah pendengar ilmu. Nah, jika belum bisa belajar aktif, setidaknya mau mendengarkan ilmu dengan orang yang sudah berilmu. Contohnya ketika kita mengikuti kajian atau mendengarkan ceramah baik di HP maupun secara langsung seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu ada al-muhibban, jadilah pencinta ilmu. Nah, jika belum berilmu dan belum sempat belajar, minimal kita itu mencintai ilmu dan menghargai ilmu. Contohnya seperti apa? Orang yang senang membaca atau menghormati ulama dan guru meskipun belum banyak tahu, seperti itu. Yang kelima, wala takun khosiman, jangan menjadi orang yang kelima. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang yang kelima itu adalah orang yang tidak berilmu, orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang tidak mau mendengarkan ilmu, apalagi orang yang mencintai ilmu. Jadi jangan menjadi orang yang tidak berilmu tetapi merasa paling benar dan menyesatkan orang lain. Jadi tidak boleh menjadi orang yang kelima. Lanjut pada kontekstualisasi dari hadis tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada ilmu sebagai jalan ketakwaan dan penghambaan kepada Allah. Jadi maksudnya ilmu dalam Islam itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar mendengarkan, mencintai ilmu termasuk ibadah yang membersihkan hati, dan menumbuhkan ketakwaan. Seseorang tidak akan benar-benar bertakwa tanpa berada dalam lingkaran ilmu. Yang kedua ada ilmu sebagai sarana pengembangan akal dan pemikiran. Nah, ilmu itu membantu manusia untuk mengembangkan akal, berpikir kritis, dan memahami kehidupan. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami syariat, mengambil keputusan dengan bijak, dan menjalankan peran sebagai khalifah. Tanpa ilmu, seseorang itu mudah salah pikir dan tersesat. Nah, yang ketiga itu ada ilmu sebagai pembentukan adab dan ketenangan jiwa. Proses mencari ilmu itu melatih sikap rendah hati, sabar, disiplin, dan ikhlas. Ilmu tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk akhlak, mengendalikan emosi, dan memperbaiki sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada ilmu sebagai sumber kontribusi sosial dan peran khalifah. Ilmu menjadikan seseorang bermanfaat bagi orang lain. Dengan ilmu, seseorang itu mampu berkontribusi di masyarakat,
menjaga keadilan, dan memakmurkan lingkungan. Ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dibagikan demi kebaikan bersama. Nah, jadi kesimpulannya mengenai penjelasan hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menjadi orang berilmu, penuntut ilmu, pendengar ilmu, atau pencinta ilmu, menegaskan bahwa keterhubungan seseorang dengan ilmu merupakan inti dari tujuan pendidikan Islam. Nah, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk menambahkan pengetahuan, tetapi menjaga manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran dan terhindar dari kebodohan yang menjerumuskan. Karena itu, hadis ini menjadi dasar bahwa pendidikan Islam itu harus berorientasi pada pembentukan pribadi yang berilmu, beradab, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.